Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembelajaran seperti biasanya ya. Namun mengingat kondisi kita yang masih ada di era pandemi ini, kita belum bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Tetapi kalian harus tetap semangat ya. Kita masih bisa melakukan pembelajaran secara online. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistika dengan sebuah materi yaitu ukuran pemusatan data. Namun, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk perihal absensi, kalian bisa melakukan absensi dengan format seperti di bawah ini ya. Kalian cukup menuliskan nama dan nomor absen pada kolom komentar. Nah, untuk absensinya ini hanya berlaku 1 kali 24 jam. Apabila di antara kalian ada yang belum absen dalam waktu 1 kali 24 jam, maka saya anggap tidak mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu apa sih manfaat statistika dalam kehidupan kita. Nah, benar sekali, statistika mempunyai hubungan yang sangat erat dalam kehidupan kita. Banyak kegiatan sehari-hari kita yang menggunakan statistika. Contohnya, ketika kita melakukan pemilihan ketua kelas. Pada pemilihan ketua kelas, kita menggunakan sistem voting. Dan sistem voting tersebut akan dihitung dengan tabel provinsi. Selain itu, statistika juga sangat bermanfaat dalam kegiatan sensus penduduk. Selanjutnya, dalam kegiatan pembelajaran kali ini, ada 3 prasyarat yang harus kalian ketahui. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, histogram dan poligon frekuensi. Dan yang ketiga adalah algoritma. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, mengetahui rumus yang ada pada ukuran pemusatan data dalam data kelompok. Dan yang kedua, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Adapun kompetensi dasarnya 3.2, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Adapun indikator pencapaiannya 3.2.1, mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2.2, menentukan ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. 3.2.3, menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Materi ukuran pemusatan data ini sudah pernah kalian pelajari ketika kalian masih duduk di bangku SMP. Nah, ketika kalian berada di kelas 12 ini, kalian bertemu kembali dengan materi ukuran pemusatan data. Lalu, apa sih bedanya? Pada saat kalian masih SMP, ukuran pemusatan data yang kalian pelajari masih berfokus pada data tunggal. Lalu, sekarang ini kita akan mempelajari ukuran pemusatan data pada sebuah data kelompok. Menurut kalian, apa sih itu ukuran pemusatan data dan bagaimana cara menentukan ukuran pemusatan data pada sebuah data kelompok? Jadi begini, ukuran pemusatan data merupakan ukuran statistik yang menjadi pusat dari rangkaian data. Ukuran pemusatan data ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, rata-rata atau mean, dan yang kedua, median, ketiga adalah modus. Namun, pada kesempatan kali ini, kita hanya berfokus pada rata-rata dan median. Nah, untuk modus, kita akan mempelajarinya pada pertemuan selanjutnya. Rata-rata merupakan perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyaknya data. Rata-rata biasa dikenal dengan istilah mean dan biasa disimbolkan dengan X-bar. Lalu median. Median merupakan nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil. Median ini biasa dilambangkan dengan ME. Dari data di samping, kita bisa mengetahui rumus dari rata-rata.
Rumusnya adalah X bar sama dengan sigma XI dikali FI dibagi dengan sigma FI. Dengan keterangan X bar adalah rata-rata, XI adalah data ke I, FI adalah titik tengah dari kelas ke I, dan N adalah banyaknya kelas. Sedangkan median dari sebuah data kelompok rumusnya adalah ME sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F dikali P. Dengan keterangan ME adalah median, TB adalah tepi bawah kelas median, N adalah banyak data, FK adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F adalah frekuensi kelas median, dan P adalah panjang kelas atau interval. Lalu, bagaimana sih cara kita menggunakan rumus ukuran pemusatan data pada sebuah data kelompok? Silahkan kalian lihat tabel data kelompok yang ada di samping ini ya. Pada sebuah data tunggal, kita kan hanya mempunyai nilai tunggal, yaitu contohnya nilai 1, nilai 2, nilai 3, dan nilai 4. Namun, pada data kelompok ini kita mempunyai interval atau panjang kelas. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel di samping ini. Kita mempunyai nilai 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 81 sampai 90, dan 91 sampai 100. Untuk mempermudah menghitung nilai rata-rata dalam sebuah data kelompok, kita bisa membuat tabel sebagai berikut ini ya. Di sini ada nilai, batas kelas, titik tengah, dan frekuensi. Batas bawah kelas adalah nilai terkecil dikurangi dengan 0,5, sedangkan batas atas kelas adalah nilai terbesar dikurangi dengan 0,5. Selain batas kelas, di sini juga ada titik tengah. Titik tengah dapat kita dapatkan dengan cara batas atas kelas ditambah batas bawah kelas kemudian dibagi 2. Dan selanjutnya kita membutuhkan sigma FI dikali XI. Apa sih itu sigma FI dikali XI? Sigma FI dikali XI adalah jumlah dari frekuensi dikali dengan titik tengah. Tadi kan kita sudah mengetahui bahwa rumus rata-rata adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Maka di sini kita tinggal memasukkan nilainya saja, yaitu 2325 dibagi 30 sama dengan 77,5. Jadi nilai rata-rata dari sebuah data kelompok yang sudah disajikan tadi adalah 77,5. Bagaimana? Sudah paham semuanya kan? Silahkan kalian praktekkan di rumah ya. Nah, mungkin di antara kalian ada yang berpikir atau bertanya, bagaimana ya jika suatu data tersebut disajikan dalam bentuk histogram? Untuk penyelesaiannya sebenarnya sama dengan konsep yang sudah saya ajarkan tadi. Di sini saya akan memberikan contohnya supaya kalian tidak merasa bingung. Silakan kalian lihat gambar histogram di samping ini ya. Nah, untuk mempermudah mengerjakannya, langkah pertama yang harus kalian ambil yaitu menuliskannya dalam bentuk tabel. Dari tabel di samping, kita bisa mengetahui banyaknya data yaitu 40. Kemudian, kita bisa mencari letak mediannya dengan cara data ke-40 dibagi 2, sehingga didapatkan letak mediannya ada di data ke-20, yaitu 86 sampai 90. Jadi, sesuai dengan tabel, kita juga bisa tahu bahwa tepi bawahnya adalah 85,5, frekuensi kumulatifnya adalah 18, frekuensinya adalah 13, dan panjang kelas atau intervalnya adalah 5. Nah, tadi kan kalian sudah mengetahui bagaimana rumus dari median itu. Jadi, di sini kita tinggal memasukkan saja nilainya yang sesuai dengan tabel ke dalam rumus. Sehingga nantinya kita bisa mendapatkan nilai median dari data histogram tadi adalah. Lalu bagaimana ya jika permasalahannya kompleks seperti soal yang ada di samping ini? Kelas A terdiri dari 45 siswa dan kelas B terdiri dari 40 siswa. Nilai rata-rata kelas A 5 lebih tinggi dari kelas B. Apabila kedua kelasnya digabung, maka nilai rata-ratanya adalah 58. Nilai rata-rata kelas A adalah, untuk menjawab pertanyaan di samping ini, kalian bisa menggunakan rumus rata-rata gabungan. Rumusnya yaitu
NA dikali X bar A ditambah NB dikali X bar B dibagi NA plus NB. Dengan keterangan NA adalah banyaknya siswa kelas A, NB adalah banyaknya siswa kelas B, X bar A adalah nilai rata-rata dari kelas A, dan X bar B adalah nilai rata-rata dari kelas B. Kalian bisa mengerjakan soal tersebut secara individu maupun secara kelompok dengan referensi yang kalian miliki maupun referensi yang sudah saya bagikan melalui grup WhatsApp tadi. Pada hari ini kita sudah membahas materi tentang ukuran pemusatan data, yaitu rata-rata dan median. Insya Allah sudah paham semua kan? Nanti apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui grup WhatsApp ya. Dan untuk menemani belajar kalian, saya akan memberikan soal atau tugas di samping ini ya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tugas yang sudah saya berikan. Sekaligus kita akan melanjutkan materi tentang modus dan ukuran letak data. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya.